Ka'bah adalah sebuah tempat yang menjadi titik kiblat umat Islam ketika sholat. Dan Ka'bah adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat paling suci di dunia. Selain itu, para ilmuwan mengatakan bahwa pusat atau sumbu bumi itu ada di kota Mekah. Titiknya tepat berada di bangunan Ka'bah ini dan memiliki tingkat gravitasi yang paling stabil, serta memberikan manfaat kesehatan yang besar bagi orang-orang yang berada di sekelilingnya. Dan Ka'bah ini, teman-temanku sekalian, teknologi modern seperti satelit pun tak mampu mengintip isi dalam Ka'bah. Lalu di Ka'bah ini ada sebuah batu yang dinamakan Hajar Aswad. Menurut seorang mantan pejabat NASA, Hajar Aswad dapat merekam siapapun yang datang mengunjungi Ka'bah. Dan Hajar Aswad juga bukan termasuk jenis bebatuan yang berasal dari sistem tata surya. Untuk itu, di video kali ini kita akan berkisah tentang asal-usul Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Ada yang mengisahkan bahwa Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail, dan berdiri hingga sampai pada saat ini dijadikan tempat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Namun, di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat ke-96 Allah mengatakan, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Dari para ahli tafsir menyimpulkan bahwa tempat pertama yang dibangun sebagai tempat ibadah adalah Ka'bah. Artinya ini sudah ada dari zaman sebelum Nabi Ibrahim diciptakan, dan sudah ada dari zaman Nabi Adam alaihissalam, karena Nabi Adam pun bertauhid menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada satu riwayat mengatakan bahwa Ka'bah dibangun oleh para malaikat untuk Nabi Adam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seiring berjalannya waktu, Ka'bah rusak dan direnovasi oleh Nabi Syeds. Kemudian rusak lagi, lalu direnovasi lagi oleh nabi-nabi seterusnya, hingga pada sampai di masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Ka'bah ini sejak dahulu sudah sering mengalami renovasi dari zaman ke zaman. Teman-temanku seiman, nah di zaman Nabi Ibrahim sebenarnya Ka'bah ini sudah tidak ada. Ada, tapi hanya pondasinya saja. Akhirnya atas perintah dari Allah, Nabi Ibrahim disuruh merenovasi Ka'bah. Maka dicari-carilah di mana lokasi Ka'bah yang telah rusak itu, dan ditemukannya hanya pondasinya saja. Maka Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail merenovasi Ka'bah. Mereka meninggikan Ka'bah, disusunnya sebata demi sebata. Maka ketika Nabi Ibrahim terasa lelah, ia beristirahat di sekitaran Ka'bah. Dan ketika selesai beristirahat, ia lanjutkan kembali, dan ia lelah lagi. Maka beliau beristirahat lagi di tempat yang sama, yang sekarang tempat itu ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Dan akhirnya lokasi itu pula yang sekarang menjadi makam Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Teman-temanku seiman, akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun berhasil meninggikan Ka'bah. Dan hingga sampai saat ini pun Ka'bah sudah terjadi renovasi berkali-kali. Ka'bah ini, teman-temanku sekalian, merupakan tempat yang paling suci di muka bumi. Dan di sana ada larangan bahwa tidak boleh berperang di sekitaran Ka'bah. Maksudnya di sini adalah adanya larangan untuk menjaga kesucian Ka'bah dari pertumpahan darah. Ketika Ka'bah selesai ditinggikan oleh Nabi Ibrahim, maka ketika itu Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengundang setiap orang untuk berhaji. Dan ketika itu Nabi Ibrahim berkata, "Ya Rob, suaraku terbatas. Kalau aku harus mendatangi manusia dari ujung barat, ujung timur, ujung selatan, dan ujung utara untuk mengetahui bahwa ada syariat haji,
maka aku tidak sanggup." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Wahai Ibrahim, engkau hanya disuruh untuk berteriak. Aku yang akan menyampaikan suaramu ke ujung barat, ujung timur, ujung selatan, dan ujung utara." Dan inilah salah satu mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Suaranya sampai ke ujung-ujung penjuru itu, yang didengar orang-orang yang berada di sejumlah tempat yang sudah disebutkan tadi. Lalu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jadikanlah hati manusia-manusia itu untuk senantiasa rindu untuk mengunjungi tempat ini." Maka jika ada orang yang sudah berhaji atau umroh, maka hatinya akan selalu rindu untuk bisa mengunjungi Baitullah lagi. Berbeda dengan tempat-tempat lain, mungkin kalau kita pernah ke gunung atau ke pantai dan ingin suatu hari ke situ lagi, ini akan berbeda hasratnya jika tempat itu adalah Baitullah. Pastilah orang-orang mukmin ingin kembali lagi dan kembali lagi ke Baitullah, sebagaimana doa Nabi Ibrahim tadi. Jadi tidak ada istilahnya orang kapok umroh. Yang ada adalah habis umroh pengen umroh lagi, dan pulang ke tanah air dan pengen umroh lagi di suatu hari. Begitu seterusnya. Artinya bahwa Allah sudah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang dari penjuru dunia datang berbondong-bondong ke Baitullah. Wallahu alam bisawab. Jadi itulah kisah tentang asal-usul Ka'bah. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.